Anyway, untuk kalian yang nggak tahu, di Amerika itu orang kulit hitam banyak yang diperlakukan kurang baik, geng, sampai saat ini. Keluarga Michael Jackson percaya bahwa sebenarnya Michael dengan sengaja dibunuh. Hai guys, welcome to The Stories. Kami cerita, kalian nonton tanpa habis kuota. Sebenarnya sih, baru-baru ini gue baca berita bahwa katanya sih Michael Jackson itu masih hidup, gengs. Nah, dugaan ini menguat karena ibunda Michael Jackson sebut makam Michael Jackson ternyata kosong, gengs. Anyway, bakal ada banyak pembahasan menarik di sini. Tahulah kalian maksudnya apa? Tuh, ada tombol subscribe, pencet ya. Kali ini gue bakal bahas segala hal misteri di masa lalu. Kalian bisa cek juga di channel The Stories TV, karena ada video menarik lainnya. Tonton ya. Michael Joseph Jackson, atau yang orang sering kenal dengan Michael Jackson atau Jeko, adalah salah satu penyanyi paling terkemuka di dunia. Ia pernah memenangi lebih dari 13 Grammy, menjual lebih dari 750 juta album. Karena hal inilah yang membuatnya dinobatkan oleh banyak orang sebagai The King of Pop. Bahkan, sampai saat ini, lagu-lagunya masih sering dimainkan dan didengar oleh fans-fans setianya. Kalau kita ngomongin seorang sosok yang besar, pasti akan ada juga fans yang sangat fanatik, sampai ingin terlihat mirip dengan idolanya. Mirip yang gue maksud di sini adalah literally mirip yang gambar identik ya, dan bisa buat orang pangling antara sang tokoh asli dan fansnya. Ya, zaman sekarang sih ada dua cara cepat untuk jadi menarik. Kalau nggak operasi plastik, ya pakai jalan goyang dong. Jaga mulut kamu ya. Gue ambil contoh beberapa orang yang sangat terobsesi sama idolanya. Pria berumur 42 tahun bernama Herbert Chavez, seorang desainer asal Filipina, gengs. Dia merupakan fans garis kara Superman. Ya, kalian bisa lihat lah dari caranya mengagumi Superman. Sampai-sampai dia rela operasi plastik secara total untuk jadi seperti Superman yang diidolakannya, gengs. Untuk sampai di tahap yang sangat identik, tanda kutip dengan Superman ya, Chavez tidak cuma melakukan operasi sekali, gengs. Tapi Chavez sudah melakukan beberapa kali operasi selama lebih dari 14 tahun. Dan menghabiskan kurang lebih 4.500 pound sterling. Dan setelah sampai di tahap yang identik dengan Superman yang diidolakannya, dia masih berencana untuk melakukan operasi plastik di masa mendatang. Pesona seorang Michael Jackson emang tiada duanya, karena dari saat pertama kali dia berkarir hingga berakhir di tahun 2009. Fans dari Michael masih terus bertambah, dari yang masih muda, pergi perjalanan, hingga saat ajang bergengsi American Idol. Kalau gue boleh bilang, salah satu musisi atau entertainer terbaik sepanjang masa yaitu Michael Jackson. Ratusan ribu sampai jutaan fans selalu penuhi konser yang Michael adakan. Banyak fans histeris, menangis, sampai ada juga yang pingsan. Sampai polisi pun banyak yang dikerahkan untuk jaga konsernya. Karena terkadang, banyak orang juga yang ingin menerobos hanya untuk memeluk Michael Jackson. Tak hanya itu, banyak juga musisi yang mengidolakan Michael Jackson. Salah satunya Justin Bieber, yang mengatakan dia dapat inspirasi dan pelajaran hidup darinya. I want to thank Michael Jackson, because without Michael Jackson, none of us would be here. Ada salah satu fans fanatik Michael Jackson. Dia menghabiskan hidupnya hanya untuk menjadi Michael Jackson. Orang ini bernama Leo Blanco. Dia mengeluarkan biaya sampai lebih dari 30.000 US dollar hanya untuk menyerupai sosok yang dia kagumi.
Dia sanggup menjadi sosok pribadi yang berbeda dengan dirinya dulu. Karena dia menirukan dari cara Michael berbicara, menyanyi, hingga gestur tubuh. Sampai saat ini pun, dia masih belum puas dengan penampilannya, dan masih terus melakukan operasi plastik hingga mendapat sosok ideal yang dia inginkan. A veces te veo y digo, es Leo, es mi hijo. Michael Jackson atau Jeko mulai menyanyi dari kecil dan tergabung dalam satu grup bersama saudara-saudaranya yang dikenal dengan The Jackson 5. Di hidupnya, Michael mengidap suatu penyakit bernama vitiligo, atau kelainan kulit yang membuat para pengidapnya kehilangan pigmen di area-area tubuh mereka. Itu alasan yang dia berikan kepada banyak orang, kenapa dia berubah dari seseorang yang berkulit gelap menjadi seseorang yang berkulit putih. Tapi banyak juga yang percaya kalau dia sengaja rubah warna kulitnya karena dia tidak lagi ingin menjadi orang berkulit hitam. Mungkin kalian banyak yang tanya ya, kenapa juga Michael harus rubah warna kulitnya? Padahal sosok Michael berkulit gelap sudah tampak. Untuk alasannya, lebih baik kita hargai keputusan Michael, terlepas apapun jawabannya. Anyway, untuk kalian yang nggak tahu, di Amerika itu orang kulit hitam banyak yang diperlakukan kurang baik, geng, sampai saat ini. Walaupun saat ini terkesan sudah tidak seperti itu ya. Namun, kesenjangan antara kulit putih dan kulit hitam ternyata masih ada, gengs. Sudah jadi rahasia umum dan ternyata banyak orang yang tahu tapi tidak mengutarakannya secara langsung. Dan baru-baru ini juga, Amerika sedang dalam kondisi panas karena masalah kesenjangan warna kulit. Untuk ini, akan gue bahas di lain video ya. So, stay tune. Jadi karena itulah, banyak yang percaya Michael sudah nggak mau lagi jadi orang berkulit hitam. That is so stupid. I'm a black American. I'm proud to be a black American. I am proud of my race. I am proud of who I am. I have a lot of pride in who I am and dignity. Ditambah lagi, dia nggak asing sama operasi plastik. Pertama, dia merubah hidungnya, lalu bibirnya, bahkan sampai di tahap seluruh wajahnya. Kalau gue boleh bilang, wajah Michael terlihat sangat berbeda dengan saat dia masih kecil hingga sebelum dia meninggal. Tapi, talenta nggak pernah bohong sih. Walaupun hidupnya dikelilingi dengan kontroversi, fans-fans setianya selalu mendukung Michael. Beberapa kontroversi yang dihubungkan dengan Michael Jackson, termasuk child molestation dan pedofilia. Gue tahu, pasti banyak dari kalian yang nggak tahu kan istilah-istilah itu apa. Sekilas info tentang child molestation atau child molester dan pedofilia. Jadi, Michael sendiri adalah orang yang cukup private tentang kehidupannya. Dia tidak terlalu suka diganggu, apalagi mengumbar kehidupan pribadinya. Karena pencapaiannya yang luar biasa, di hidupnya dia bernilai $2 miliar. Jadi gak heran kalau banyak orang yang mencoba menjatuhkannya, menuntutnya, dan mengancamnya untuk mendapatkan uang. Lalu, ada beberapa fakta yang baru terkuak saat Michael telah tiada. Jadi, mendekati akhir hidupnya, Michael memiliki problem dengan obat menahan sakit. Rumornya, dia memiliki addiction atau kecanduan atas obat menahan sakit. Dan sebenarnya di sini dia pun selalu dimonitor oleh dokter pribadinya. Yap, benar, dokter pribadi. Jadi dia punya dokter pribadi, benar-benar khusus untuk Michael 24 jam sehari, 7 hari seminggu, yang bernama Dr. Conrad Murray. Dan walaupun tersebarnya rumor bahwa Michael mulai sakit-sakitan, dia tetap fokus berlatih untuk tur terbesarnya, yaitu This Is It Tour. The Los Angeles Times and CBS News are both now reporting that Michael Jackson has died. Now on to one of our other big stories. The King of Pop has died. Gue akan selalu ingat hari di mana Michael Jackson meninggal.
Karena saat itu, semua mata dunia sedang tertuju pada Michael Jackson. Dan dia diakui oleh banyak orang sebagai The King of Pop pada masa itu. Bahkan bertahan hingga sekarang. Ya, walaupun Michael Jackson sendiri pun tidak ingin dianggap seperti itu. Tapi, hampir mayoritas orang setuju dan mengakui bahwa Michael Jackson layak menyandang gelar tersebut, terlepas dari semua kontroversi yang ada pada saat itu. Pada 25 Juni 2009, secara tiba-tiba Michael Jackson diumumkan meninggal dunia karena overdosis pil tidur bernama acute propofol. Saat itu, seluruh dunia syok. Berita pun langsung menyebar dalam hitungan detik. Sampai tersebar juga rekaman percakapan security guard Michael Jackson bernama Alberto Alvarez yang menghubungi 911 saat Michael Jackson ditemukan tak sadarkan diri. Paramedic 33, what is your emergency? Yes, sir. I need an ambulance as soon as possible, sir. Sir, we have a gentleman here that needs help, and he's not breathing yet. He's not breathing, and we're trying to pump him, but he's not. Okay. Okay. How old is he? He's 50 years old, sir. 50. Okay. He's unconscious. He's not breathing. Yes, he's not breathing, sir. Okay, and he's not conscious either. He's not breathing. He's not conscious, sir. Okay. All right. Do you have him? Is he on the floor? Where's he at right now? He's on the bed, sir. He's on the bed. Okay, let's get him on the floor. Okay. Okay, let's get him down to the floor. I'm gonna help you with CPR right now. Okay. We need him. Yes, we're already on our way there. We're on our way. I'm gonna do as much as I can to help you over the phone. We're already on our way. Did anybody see him? Yes, we have a personal doctor here with him, sir. Oh, you have a doctor there? Yes, but he's not responding to anything. So no, he's not responding to CPR or anything, sir. Oh, okay. Well, we're on our way there. If your guys is doing CPR, you're instructed by a doctor. He has a higher authority than me, and he's there on scene. Okay. Was anybody witness what happened? No, just the doctor, sir. The doctor's been the only one here. Okay, so the doctor see what happened? Doctor, did you see what happened, sir? Sir, you just, if you can please. We're on our way. We're on our way. I'm just passing these questions on to my paramedics while they're on the way there, sir. Thank you, sir. He's pumping his chest, but he's not responding to anything, sir. Please. Okay. We're on our way. We'll less than a mile away. We'll be there shortly. Thank you, sir. Thank you. Okay, sir. Call us back if you need help. Thank you. Yes, sir. Mendengar kabar duka tersebut, banyak fans yang bergabung. Iya benar, mendengar kabar duka tersebut, banyak fans yang bergabung. Dan serentak, hampir semua tempat, mulai dari toko ataupun radio, hanya memutar lagu Michael Jackson. Disitulah gue sadar bahwa Michael Jackson adalah seorang legenda. Dan karyanya merupakan masterpiece yang sampai kapanpun akan selalu didengar. Dan alasan seluruh dunia berkabung, karena dunia baru saja kehilangan seseorang yang berbakat dan mengubah industri musik jadi lebih baik dengan karya-karyanya. Kembali pada penyebab Michael meninggal. Jadi, acute propofol ini adalah obat dengan dosis yang cukup kuat dan biasa digunakan di situasi-situasi berat seperti operasi. Nah, jadi sebenarnya pil ini digunakan agar pasien bisa tertidur dan tidak sadar saat mereka akan melakukan operasi. Jadi sebenarnya obat ini cukup sulit didapatkan dan bukan sesuatu yang bisa orang normal konsumsi secara terus-menerus. Karena faktor inilah yang membuat dokter pribadinya dituduh bersalah karena kelalaiannya yang menyebabkan Michael meninggal. Case number SA073164. Conrad Robert Murray, guilty. Alleged victim, Michael Joseph Jackson. Alleged date of June 25th, 2009. Pemakaman Michael saat itu disiarkan di banyak media, termasuk media-media Indonesia. Pemakamannya ditonton jutaan orang di seluruh dunia dan dihadiri oleh artis-artis paling terkenal. Dan disiarkan juga oleh promotor konsernya AEG Live. Karena kejadian yang begitu tiba-tiba, banyak orang yang masih belum percaya, bingung, dan penasaran. Dan inilah yang memulai munculnya teori-teori konspirasi dari Michael Jackson. Saat pemakaman Michael beberapa waktu yang lalu, peti Michael Jackson tertutup rapat. Hal tersebut bukan hal yang wajar pada acara pemakaman, terlepas mungkin dari permintaan keluarga ataupun permintaan pribadi Michael. Ketika kita ngomongin Michael Jackson, ada dua buah konspirasi yang memecah belah fansnya menjadi dua kubu. Pertama, setengahnya percaya bahwa Michael Jackson dibunuh oleh industri musik atau sesuatu yang mengontrol industri musik. Dua,
setengahnya lagi percaya bahwa Michael Jackson tidak benar-benar meninggal atau masih hidup dan menjauh dari gemerlap industri hiburan. Munculnya konspirasi Michael telah meninggal dengan dibunuh bukannya tanpa dasar, karena ada beberapa keanehan yang terjadi. Keluarga Michael Jackson percaya bahwa sebenarnya Michael dengan sengaja dibunuh. Mereka bersaksi, di akhir hayatnya, Michael sering bercerita bahwa mereka, tanda kutip, akan membunuhnya. Anaknya sendiri, Paris Jackson, bercerita bahwa ayahnya sering cemas, bahwa ia akan dibunuh, dan beberapa kali menangis di telepon saat sedang mengadakan konser. Dan rata-rata konser yang diadakan Michael Jackson dipromotori oleh AEG Live. Saat tampil di beberapa media dan diwawancarai, saudara perempuan Michael Jackson, Latoya Jackson, juga percaya bahwa saudaranya, Michael Jackson, telah dibunuh. How do you think he died? Because first of all, Michael told me that they were going to murder him. He was afraid. He was afraid for his life. Setelah gue kulik dan riset, Michael memang dikenal memiliki masalah besar di industri musik. Jadi, ada di beberapa lagunya yang menjelaskan bahwa dunia industri musik tak seindah yang dilihat di permukaan. Kalau kalian sering mengikuti Michael Jackson dan pernah dengar lagu dengan lirik "They don't really care about us", dia seolah-olah berkeluh kesah bahwa industri entertainment tidak peduli akan artis-artis mereka, asal mereka bisa meraup uang sebanyak-banyaknya. Karena meninggalnya Michael, dokter pribadinya ditetapkan bersalah oleh pengadilan. Namun, banyak yang bertanya-tanya, kenapa dia kasih Michael Jackson obat yang sekuat Acute Profonol pada malam sebelum dia meninggal. Banyak yang percaya bahwa dokter Conrad Murray sengaja memberi Michael Jackson obat yang akan membunuhnya. Sampai di kesimpulan gue, kalau Dr. Conrad Murray itu di-hire dan dibayar oleh promotor konsernya Michael Jackson bernama AEG Live tadi. Jadi, apa mungkin AEG Live lah yang membunuh Michael Jackson? Kalau menurut kalian gimana? Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, ngapain ya promotor konser bunuh artisnya? Kan berarti turnya bakal di-cancel semua, dan semua yang udah direncanain bakal batal. Jadi gini, banyak yang percaya bahwa pada saat itu Michael sudah tidak sekuat Jeko yang dulu. Lagu-lagu barunya pun belum tentu memiliki tempat di dunia musik di tahun 2009. Gak cuma berhenti di situ masalahnya. Ternyata semua penjualan seperti album, merchandise sudah menurun dengan sangat signifikan sejalan dengan kesehatannya. Jadi ada yang memprediksi kemungkinan dia akan sakit saat sedang dalam tour. Lalu beberapa tour date-nya bakal di-cancel. Akan banyak problem. Selain itu, mereka harus return uang segala macam. Ini sih part yang paling gila menurut gue. Coba kalian ingat-ingat lagi, saat tersebar kabar meninggalnya Michael Jackson sewaktu akan mengadakan tour dunia, This Is It, entah kenapa tiba-tiba semua penjualan lagu, album, film, YouTube videos, merchandise, dan lain-lain semuanya meroket. Apalagi seorang legenda seperti Michael Jackson. Jadi munculnya kabar Michael Jackson meninggal malah meningkatkan omset penjualan semua produk dari Michael. Kalian simpulin sendirilah ya, siapa yang paling diuntungkan di sini. Banyak juga yang percaya bahwa AEG Live memperkerjakan Dr. Conrad Murray untuk membunuh Michael Jackson. Dan setelah itu dia divonis bersalah. Jadi, kronologi yang gue bayangin, ceritanya nih, Dr. Conrad Murray itu dibayar untuk membunuh Michael dan setelah itu dia divonis bersalah. Nah, ketika dia keluar dari penjara, dia dijanjikan uang yang sangat banyak. Karena kronologinya itu, Dr. Murray salah ngasih obat yang mencelakakan Michael, dan setelah diadili, mungkin diperkirakan akan dipenjara cuma sekitar 3-4 tahun. Tapi pada kenyataannya, Dr. Murray divonis penjara selama 2 tahun. Terus, setelah dia bebas nanti, mungkin dia dijanjikan uang yang sangat banyak jika usahanya membunuh Michael sukses. Dan, saking banyaknya uang yang diberikan, sampai Dr. Murray tidak perlu kerja lagi. Anehnya lagi, bukan saja Dr. Conrad Murray tidak mau menandatangani sertifikat kematiannya Jeko, rekaman CCTV rumah Michael Jackson selama 24 jam sebelum kematiannya misterius hilang tanpa alasan. Jadi, rekamannya hilang gitu aja, tanpa penjelasan. Dan, nggak ada backup data rekaman sama sekali. Katanya nih, rekamannya kebetulan hilang gitu aja. Masalahnya, ini kan rumah Michael Jackson ya. Yang pasti, listriknya nggak subsidi dong. Atau CCTV-nya pasti ada backup memori untuk simpan data rekaman, ya kan? Kalau kita mah boro-boro ada CCTV. Kadang-kadang aja listrik masih numpang sama tetangga. Ini bukan
jangan.